Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA SMA Negeri 1 Kota Tangerang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah dan selamat karena kita sudah memasuki semester 2 tahun ajaran 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 IPA SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, mudah dan selamat karena kita sudah memasuki semester 2 tahun ajaran 2021. Ya, di awal semester ini berharap kalian lebih semangat lagi dalam belajar karena semakin dekat kalian dengan kelulusan yang insya Allah dapat kalian raih dengan mudah dan lancar asalkan kalian mau bersungguh dalam belajar ya. Jangan lupa juga tetap jaga kesehatan dengan menjaga protokol kesehatan ya, 3M, pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke anak-anak, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pertama kita di semester 2 yaitu tentang radiasi elektromagnetik. Melihat kata radiasi di sini kalian pasti sudah bisa membayangkan yang radiasi ini adalah pancaran elektromagnetik sendiri salah satu jenis gelombang. Untuk kompetensi dasarnya pada materi pertama kita, kompetensi dasar pengetahuan atau kognisinya adalah menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik termasuk cahaya, pemanfaatannya dalam peneliti dan dampaknya pada kehidupan. Untuk kompetensi dasar keterampilan, yaitu kalian diharapkan dapat mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik termasuk cahaya dalam kehidupan sehari. Cakupan materi kita yang pertama adalah spektrum elektromagnetik, yang kedua sumber radiasi elektromagnetik, yang ketiga pemanfaatan radiasi elektromagnetik, dan yang keempat bahaya radiasi elektromagnetik. Untuk poin 3 dan 4 ini tidak banyak dijelaskan karena merupakan tugas yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Kita lanjut ya. Apa sih gelombang elektromagnetik itu? Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang tidak bisa dalam merambatnya. Jadi di ruang hampa seperti di ruang angkasa, gelombang ini masih bisa merambat. Kalian masih ingat ya pelajaran kelas 11 ketika kalian pelajari gelombang itu ada gelombang elektromagnetik contohnya salah satu cahaya. Nah ini ilustrasinya, gelombang elektromagnetik ini dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Jadi dalam ilustrasi ini medan listriknya ini lambangnya E ya, lambangnya berwarna oranye, dia bidang rambatnya atau bidang gelombangnya ini bidang Y dan X ya, dan Y atas ke bawah itu, sedangkan gelombang yang B itu menunjukkan medan magnet bergerak tegak lurusnya, yaitu pada bidang Z dan X. Nah ini arah rambatnya ke arah sana, arah rambatnya. Nah bidang medan magnet dan medan listrik yang tegak lurus ini membentuk suatu gelombang elektromagnetik. Tapi anak-anak, gelombang elektromagnetik itu sendiri tidak bermuatan sehingga tidak dipengaruhi oleh medan magnet dan medan listrik.
Sumber penghasilnya juga berbeda-beda, di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya terdapat fisika kuantum. Untuk kelajuan gelombang itu, gelombang elektromagnetik kelajuannya di ruang hampa tetap, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon seperti kelajuan cahaya. Ini dirumuskan C sama dengan E dibagi V. Ini adalah besar medan listrik, ini adalah besar medan ya, karena oleh kedua medan itu tapi tidak dipengaruhi karena C-nya tetap. Oke. Untuk berikutnya, studi spektrum gelombang elektromagnetik. Studi spektrum gelombang elektromagnetik yang harus kalian ketahui, yang pertama adalah gelombang radio, yang kedua adalah gelombang mikro, yang ketiga sinar inframerah, yang keempat cahaya tampak, kelima sinar ultraviolet, keenam sinar X, dan yang terakhir adalah sinar gamma. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, karena ini dalam kelompok, maka kita akan membahasnya pada presentasi kelompok. Nah, di sini ada suatu bersumber dari ini adalah rentang frekuensi gelombang elektromagnetik. Nah, jika kita lihat di bagian atas ini merupakan angka-angka yang menunjukkan lambda atau panjang gelombang. Sedangkan yang di bagian bawah ini, skala ini menunjukkan besarnya frekuensi atau F ya. Dan lambda, angka yang F yang di bawah menunjukkan. Dilihat dari kiri ke kanan, ya, panjang gelombang ini dimulai dari panjang gelombang yang paling besar sampai terus ke kanan sana untuk panjang gelombang yang makin kecil. Nah, sedangkan frekuensinya dari yang paling kanan ini merupakan titik yang paling kecil, yang paling kiri maksudku, dari yang paling kiri adalah frekuensi yang paling kecil, ke kanan terus frekuensinya makin besar. Selanjutnya lambda dan ini terbalik, makin besar panjang maka frekuensinya makin kecil. Semakin besar panjang gelombang, semakin kecil panjang gelombang, frekuensinya semakin besar ya. Panjang sekali, tetap memenuhi persamaan kekuatan, itu C sama dengan lambda dikali dengan atau biasa mungkin waktu kelas 11 jika belajar gelombang kalian menggunakan itu sama dengan lambda dikali F ya, karena sama jarakkan gelombang elektromagnetik cahaya kecepatannya kita gunakan C. C itu sudah tetapannya sudah tetap ya. C itu kecepatannya sudah tetap, maksudnya kali 10⁸ per sifat gelombang elektromagnetik yang pertama, gelombang elektromagnetik ini memiliki kecepatan yang konstan di ruang hampa kali 10⁸. Ini pangkat ya, bukan 108. Nah, 3 kali 10⁸ meter per sekon tidak dipengaruhi oleh magnetisme maupun karena dia sudah bermuatan serta dengan oleh
tadi awal disebutkan kacang sudah dipasang karena dia tidak terlistrik, maka dia diikuti oleh transversal. Apa transversal? Arah besarnya tidak putus dengan arah rambat. Kalau sedang gelombangnya ada. Yang keempat, energinya tergantung pada besarnya frekuensi. Hal itu didasarkan pada persamaan Planck sebagai berikut ya. E sama dengan H. H-nya di sini adalah konstanta Planck, sementara F-nya adalah frekuensi. Bisa juga karena rumus partikel adalah C sama dengan lambda dikali F, KF sama dengan C bagi lambda. Kita bisa mendapatkan persamaan kita, yaitu energi radiasi atau energi pancaran dalam elektronik sama dengan konstanta Planck dikali dengan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Gelombang 24 meter. Nah, laju cahaya 3 kali 10 pangkat 8 ini pangkat dalam meter per sekon. Konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat 34. Nah, ini bukan dari meter ya, pangkat 34. Satunya joule sekon ya. Energi itu dalam satuan joule, frekuensi dalam satuan hertz. Gimana anak-anak? Apakah bisa dipahami materi yang disampaikan? Kalau bisa, ya, kalau misalkan ada yang menanyakan bisa menanyakan di WA. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Gelombang elektromagnetik yang bermanfaat untuk memotret organ dalam oleh nomor berapa. Di sini kita lihat panjang gelombang ini dimulai dari panjang gelombang yang sangat kecil menuju ke besar. Jadi kecil, ini kecil, lambdanya, ini lambdanya. Nah, kita pakai besar, jadi agak susah karena itu menggunakan Mustang laptop. Kalau Mustang laptop itu lebih gampang. Karena di sini urutannya adalah lambda yang kecil ke besar, artinya frekuensinya dari besar ke kecil. Nah, spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi terbesar atau dengan lambda terkecil dimulai dari sinar gamma ya, seperti urutan yang tadi kita sedikit. Nah, ini dimulai dari sinar gamma, seperti sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak. Kita sinar gamma, sinar gamma. Yang kedua ini berarti sinar X. Nah, ini selanjutnya sinar ultraviolet, cahaya tampak. Dan pertanyaannya adalah memotret organ dalam nanti. Kalian bisa menuliskan ini ya, 3, 4, dan 5. Siapa yang bisa menebak nomor 3 ini apa, satunya apa, yang apa. Nah, lihat saja urutan yang tadi. Tapi kalau yang bermanfaat untuk memotret organ dalam tubuh ini kita tahu ya, akan tungsten dengan sinar X ya, dengan sinar X. Artinya jawabannya adalah di nomor 2. Nomor berapa? Nomor 2. Udah ya anak-anak. Nah, berarti untuk menghadapi soal-soal seperti ini
solusinya atau tips dari itu, kalian harus menghafalkan 7 spektrum gelombang elektromagnetik, urutannya dihafalkan ya, untuk mengantisipasi soal-soal seperti ini. Nah, contoh soal kedua, tentukan besarnya energi yang terkandung dalam suatu sinar dengan panjang gelombang 132 nanometer. Nah, lambdanya 132 nanometer. Ini kalau dibuat ke meter berarti 132 dikali 10 pangkat min 9. Nah, karena nano ke meter itu kali 10 pangkat min 9. C nilainya 3 kali 10 pangkat 8, H-nya 6,6 kali 10 pangkat 34. Ditanya adalah besarnya energi. Jadi kita akan rumus C sama dengan A C dibagi lambda. H-nya adalah konstan Planck, dia sudah tetap ya, 6,6 kali 10 pangkat 34. C-nya 3 kali 10 pangkat 8, lambdanya 132 kali 10 pangkat 6,6 kita kalikan 3, hasilnya adalah 13,2 min 34 ditambah 8 pangkat 4 dikali 10 pangkat 8 ini 10 pangkat min 26. 13,2 dibagi 132 itu nilainya 0, maaf, ada yang keliru ya, mengalihkan 6,6 dikali 3 berarti di sini adalah 19,8. Nah, ada yang keliru ya, 8. Sini hasilnya 0,15 dikali 10 pangkat min 26 min 26 dikurangi min 26 ditambah 9 min saya 19 pangkat 1,5 kali 10 pangkat min 8. Nah, demikian contoh soal dari buku. Ini ada tugas presentasi kelompok kalian. Jadi kelompoknya akan kan PA, deadline-nya hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 ya, di tahun yang baru. Semangat kan kalian bisa senang. Tugasnya adalah membuat video singkat mengenai penjelasan manfaat dan dampak dari gelombang-gelombang yang sudah dibagi-bagi ini. Ada kelompok per kelas. Nanti videonya akan dikomentari bersama dalam oleh siswa-siswa di kelas yang sama ya. Jadi misalnya kelompok 1 ini membuat gelombang radio, dia harus membuat video tentang gelombang radio, mulai dari pengertiannya, berapa panjang gelombangnya, frekuensinya, rentang frekuensinya ya, manfaat tentang radio dan dampak dan hasil pertemuan
Jadi Ibu harapkan kalian bisa meminimalisir pertemuan apabila terpaksa berdiskusi secara tatap muka. Laksanakan 3M ya, tangan, memakai masker, jaga jarak. Tapi Ibu sangat berharap tidak ada pertemuan, artinya kalian bisa berkolaborasi secara online, misalnya diskusinya dengan Zoom atau membuat presentasinya dengan Zoom. Jadi nanti direkam layar. Nah, itu kan semua teknis seperti itu. Ibu rasa kalian sebagai generasi Z pasti lebih menguasai ya, bagaimana cara mengedit video, bagaimana cara membuat presentasi yang bagus dan lain-lain. Jadi lebih menguasai ya, lebih canggih lah istilahnya. Percaya kalian bisa, yang penting ada kemauan ya, ada kemauan, di situ ada jalan, dan apa yang kamu inginkan laksanakan pasti bisa dengan lancar jika ada kemauan dan tekad yang kuat. Itu saja dari Ibu untuk kesempatan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah simak video dari Ibu. Jangan lupa mengerjakan soal di Portalbit dan selesaikan tugas kelompok tepat waktu ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.